wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Dewi Priyatini, NIM 63240019. Nama saya Devi Simamora, NIM-nya 63240082. Perkenalkan, nama saya Nazarwi Noviana dengan NIM 63241411. Baik, perkenalkan nama saya Akratul Munawaroh dengan nomor NIM 63240898. Perkenalkan, nama saya Nabila Septianti Putri dengan nomor NIM 63240718. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Tata cara pelaporan SPT masa PPN di Korteks. Khusus pengusaha kena pajak lokal dengan PPN keluaran lebih besar daripada masukan. Langkah pertama, login ke akun Korteks. Menggunakan role PC yang memiliki akses sebagai pelaporan badan atau pengusaha kena pajak atau PKP, pastikan menggunakan akses yang sesuai agar fitur pelaporan SPT tersedia sepenuhnya. Langkah kedua, cek dan pastikan seluruh faktur pajak telah berstatus approve. Sebelum masuk ke menu pelaporan, pastikan seluruh faktur pajak keluaran maupun masukan telah disetujui atau approve di sistem e-faktur. Faktur yang belum approve tidak akan terbaca dan tidak ditarik ke dalam SPT. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa tidak ada faktur yang masih berstatus draft atau belum final. Langkah ketiga, periksa kembali bahwa pajak masukan atau PM telah dikreditkan jika ada. Untuk faktur pajak masukan, pastikan juga telah dikreditkan pada masa pajak yang sesuai. Faktur yang belum dikreditkan tidak akan muncul dalam lampiran B2 dan tidak dapat mengurangi PPN keluaran. Pengusaha wajib melakukan pengkreditan secara tepat waktu agar nilai PPN yang dibayar mencerminkan kondisi sebenarnya. Langkah keempat, masuk ke menu SPT dan pilih masa pajak yang akan dilaporkan. Setelah memastikan seluruh faktur telah approve dan dikreditkan, lanjut ke menu SPT. Lalu pilih masa dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Pastikan periode pelaporan yang dipilih sesuai dengan masa transaksi yang akan dimuat. Langkah kelima yaitu periksa lampiran A2, yaitu daftar faktur pajak keluaran. Lampiran ini berisi seluruh transaksi penjualan yang telah diterbitkan faktur pajaknya dan telah di-approve. Hanya faktur yang telah disetujui sistem yang akan muncul dan dihitung sebagai PPN keluaran. Langkah keenam, periksa lampiran B2, yaitu daftar faktur pajak masukan. Di sini tercantum seluruh faktur dari pembelian barang atau jasa kena pajak yang telah di-approve dan dikreditkan. Faktur ini akan menjadi pengurang dalam perhitungan kewajiban PPN. Langkah ketujuh, periksa SPT induk bagian 1, yaitu kolom untuk mencatat pajak yang dipungut pihak lain seperti bendahara pemerintah atau atas pemanfaatan BKP atau JKP dari luar negeri. Karena seluruh transaksi dilakukan secara lokal dan tidak terdapat pemungutan PPN oleh pihak lain, bagian ini tidak perlu diisi. Langkah ke-8, periksa SPT induk bagian 3, yaitu bagian perhitungan akhir. Disinilah sistem akan menampilkan apakah status SPT Anda adalah kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Karena
Dalam hal ini, PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Maka statusnya adalah kurang bayar, dan Anda wajib menyetor selisih tersebut. Kemudian, setelah seluruh data diperiksa, scroll ke bagian bawah formulir SPT tersebut. Lalu, centang pernyataan kebenaran data, kemudian isi nama dan jabatan pelapor. Kemudian klik tombol bayar dan lapor. Lalu yang terakhir ada masukkan passphrase akun Cortex untuk verifikasi. Sistem akan otomatis menerbitkan kode billing. Status pelaporan akan berubah menjadi menunggu pembayaran, yang menandakan bahwa SPT baru dianggap sah apabila pembayaran dilakukan sesuai billing yang tersedia. Setelah pembayaran berhasil dan dikonfirmasi oleh sistem, status pelaporan akan berubah menjadi SPT sudah dilaporkan. Hal ini menandakan bahwa kewajiban perpajakan untuk masa tersebut telah selesai dan terekam secara resmi oleh DJP. Pelaporan SPT masa PPN tidak hanya bersifat administratif, namun juga mencerminkan kepatuhan perpajakan dari setiap PKP. Oleh karena itu, pastikan semua data faktur telah disetujui, pajak masukan telah dikreditkan dengan benar, dan seluruh tahapan pelaporan dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Untuk SPT dengan status kurang bayar, pelaporan akan dinyatakan sah setelah pembayaran melalui billing diselesaikan. SPT masa PPN adalah laporan yang wajib disampaikan oleh pengusaha kena pajak atau PKP setiap bulannya dan terdiri dari beberapa bagian. Salah satu bagiannya adalah bagian 1, yaitu pajak pertambahan nilai yang dipungut oleh pihak lain atau atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar negeri. Pada bagian ini kami kosongkan karena tidak relevan dengan kondisi perusahaan kami. Perusahaan kami adalah pengusaha kena pajak yang seluruh transaksinya dilakukan secara lokal. Artinya, tidak ada transaksi dengan pemungut PPN bendahara dengan pemungut PPN pihak lain seperti badan usaha tertentu, maupun pembelian jasa digital atau barang tidak berwujud dari luar negeri. Perlu diperjelas juga, meskipun kami menyetorkan PPN atas nama sendiri, kode billingnya terbentuk otomatis melalui sistem saat proses pelaporan dan pembayaran, bukan dibuat secara manual satu persatu. Jadi, karena tidak ada transaksi yang termasuk dalam kriteria tersebut, maka bagian pajak digunggung pada SPT induk dikosongkan sebagaimana mestinya. Kesimpulannya, pelaporan SPT masa pajak pertambahan nilai atau PPN melalui sistem Cortex merupakan tahapan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak atau KPK. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pelaporan yang terintegrasi dengan data faktur, keluaran, dan pemasukan yang telah disetujui atau approve, serta secara otomatis menghitung status pajak atau kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Dalam proses pelaporan ini, PKP wajib memastikan pertama, semua faktur pajak sudah berstatus approve dan sesuai masa pajak. 2. Pajak masukan telah dikreditkan dengan benar. 3. Dan seluruh data yang dimasukkan ke dalam SPT telah diverifikasi sebelum dikirimkan. Bagi PKP lokal dengan seluruh interaksi dalam negeri seperti PT Cahaya Kencana, bagian-bagian seperti pajak yang dipungut oleh pihak lain, faktur digunggun, maupun pemanfaatan BKP atau JKP luar negeri tidak relevan sehingga dikosongkan sesuai ketentuan. Sarannya, pertama, lakukan pengecekan faktur secara berkala agar seluruh transaksi sudah approve dan siap dilaporkan tepat waktu. Kedua, gunakan satu akun pelapor yang konsisten untuk menghindari duplikasi pengisian SPT dalam satu masa pajak. Ketiga, simpan salinan SPT induk dan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai arsip resmi pelaporan. Keempat, segera lakukan pembayaran jika status SPP dinyatakan kurang bayar karena pelaporan baru dianggap sah setelah billing dibayarkan. Kelima, lakukan pelaporan sebelum batas waktu tanggal 31 bulan berikutnya untuk menghindari sanksi administrasi. Yang keenam, jika terjadi kesalahan dalam pengisian, manfaatkan fitur pembulatan SPT yang tersedia dalam sistem.